Apa judulnya Bapak Ibu? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan ketika berbicara kasih, saudara nggak bicara hukum Bapak Ibu. Sama seperti di dalam keluarga lah. Hubungan saudara sebagai orang tua kepada anak, saya yakin hubungan kasih. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya, walaupun anak saudara sedikit-sedikit ngelawan, sedikit-sedikit bandel, sedikit-sedikit apa, saudara mesti cincai. Ya Bapak Ibu. Karena hubungan saudara kasih. Tapi hubungan saudara, maaf kata dengan pembantu, saya yakin hubungan hukum, kontrak kerja, harus digaji tiap bulan. Berapa Ibu? Itulah sebabnya, ya relatif hubungannya adalah tegas berdasarkan hukum, kontrak kerja. Berapa Ibu? Kalau nyuri, kalau bandel, pecat. Anak saudara nggak mungkin saudara pecat. Ya Bapak Ibu, mecat anak gimana tuh? Dan hubungan saudara pasti hubungan hukum, nggak mungkin kasih. Justru ketika hubungan kasih dengan pembantu itu adalah skandal. Karena itulah bagi kita hari ini, umat Tuhan juga demikian. Hari ini sadari bahwa saudara adalah anak. Ketika saudara sadar sebagai anak, itulah saatnya saudara bisa mengasihi, mendapatkan kasih dari Allah. Tetapi ketika saudara menyebut diri saudara hamba, tidak ada hubungan kasih di situ. Saudara dituntut untuk kerja, harus menunjukkan kinerja saudara. Sama seperti pembantu lah. Saudara tuntut kinerja dia, harus rajin, bangun jam 5, cuci piring, cuci baju, ngepel, lap-lap segala macam, masak. Iya, itu tuntutan dia sebagai hamba, sebagai pembantu. Tapi bagi anak enggak, mesti ngorok dia jam 5. Disuruh juga kadang-kadang ngelawan. Tapi tetap luar biasa, saudara mengasihi dia, siap mati bagi anak saudara. Berapa Ibu? Karena hubungannya kasih. Kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak pelanggaran. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sungguh-sungguh saudara pegang saudara anak. Disitulah saatnya saudara dapatkan Allah itu adalah kasih. Tapi ketika saudara menyatakan diri sebagai hamba dan hidup dalam hukum Taurat, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami kasih. Tapi hubungan saudara adalah hukum. Hukum bukan kasih. Hukum itu adalah dua berbeda dengan kasih. Itulah sebabnya ada satu kali ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi inti atau terutama dari hukum Taurat? Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu hukum pertama, dan kasih sama manusia. Dan hukum kedua adalah yang sama dengan itu adalah kasih sama seperti diri sendiri. Seringkali orang Kristen, padahal sebenarnya nggak ada di Alkitab itu. Seringkali orang Kristen menyimpulkan apa? Oh, inilah dua hukum kasih. Hukum disamakan dengan kasih. Padahal ini dua hal yang berbeda. Ada Bapak Ibu, kasih, hukum. Kan di Alkitab kan tidak ada dikatakan ini dua hukum kasih. Enggak kan Bapak Ibu ya? Enggak ada. Tapi inilah dua hukum. Yang pertama ini, yang kedua ini. Haleluya Bapak Ibu. Cuma memang isinya ada kata tulisan kasih. Haleluya. Tapi sebenarnya kasih dan hukum adalah dua hal berbeda. Dan hari ini orang Kristen hidup dalam kasih karena kita hari ini hidup dalam Yesus yang adalah kasih dan kebenaran Allah. Amin. Berikan hukum dia luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, Allah itu penuh kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu, seringkali ketika Allah ingin menghukum dunia, seringkali ketika Allah ingin menghukum bangsa Israel, seringkali Allah ingin menjatuhkan vonis apapun, Allah berdialog dengan orang-orang tertentu. Sama seperti juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, beberapa kali Allah ingin memusnahkan orang Israel. Berapa Bapak Ibu? Lalu siapa yang mencegah? Musa. Sebenarnya Allah nggak harus dicegah oleh Musa. Sebenarnya apapun yang dikatakan Musa bisa aja dilewati oleh Allah. Ketika orang Israel melanggar, langsung dibabat oleh Allah. Tapi nyatanya tidak Bapak Ibu. Seakan-akan Allah mengizinkan Musa untuk mencegah Allah. Tuhan, jangan musnahkanlah. Nanti apa kata orang Mesir? Engkau yang membawa keluar dengan tangan kuat, ternyata engkau tidak mampu. Engkau bantai sendiri. Ya, itu kata Musa Bapak Ibu. Sehingga apa? Allah menjadi kendor hatinya. Sebenarnya tidak. Hati Allah itu adalah hati kasih. Tetapi karena pelanggaran manusia seringkali Allah murka, tetapi sebenarnya Allah ingin berdialog dengan orang tertentu agar hukuman itu tidak terjadi pada manusia. Bapak Ibu, sama juga seperti pada saat Allah akan menghukum Sodom Gomora. Sebenarnya Allah bisa langsung turun dari langit, langsung menghukum Sodom Gomora. Berapa Bapak Ibu? Tapi karena Allah kasih, Allah minta ingin dicegah lewat menjumpai Abraham. Dan pada saat berjumpa dengan Abraham itulah Bapak Ibu, Allah dicegah oleh Abraham dengan menawar. Abraham berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar, masa sih tega menghancurkan Sodom Gomora kalau seandainya ada 50 orang benar. Jadi Allah sebenarnya ingin minta seperti demikian. Ada yang mencegah Allah menjatuhkan murka. Sebab apa? Hati Allah itu kasih. Lalu Allah berkata apa? Oke, seandainya ada 50 orang yang benar, aku tidak jadi menghancurkan Sodom Gomora. Lalu Abraham nawar lagi. Oh Tuhan, seandainya ada 40, apakah kau masih menghancurkan? Oke,
40 juga aku tidak hancurkan. Saudara lihat dari tawar-menawar ini, sebenarnya Allah ngotot nggak untuk menghukum Sodom Gomora? Enggak. Seandainya Abraham bisa nawar sampai 1 orang, Allah juga tidak akan jadi menghukum Sodom Gomora. Benar Bapak Ibu? Tapi nyatanya Abraham hanya sampai 10 orang. Ya Tuhan, ini terakhir banget. Seandainya ada 10 orang yang benar, apakah engkau akan menghukum Sodom Gomora? Ya, oke. Dan nyatanya sebenarnya ada berapa orang benar ada di Sodom Gomora Bapak Ibu? Ada berapa orang? Ya, 1. Siapa itu? Namanya Lot. Jadi secara sosok, secara kelihatan memang ada 4. Tetapi maaf ibu-ibu ya, budaya orang Yahudi, wanita nggak dihitung. Jadi hanya laki-laki yang dihitung. Itulah sebabnya kalau laki-laki yang dihitung hanya 1 orang, Lot. Sama juga seperti ini. Anaknya Yakub itu sebenarnya bukan 12. Itu salah kalau disebut 12. 13. Kenapa? Ada 1 cewek. Iya, Dina, benar. Jadi sebenarnya yang benar apa? Bukan 12, 13 yang benar. Tapi maaf kata lagi ibu, dianggap 1 ini. Amin. Laki-laki jadi 12. Bener. Tapi sebenarnya anak Yakub bukan 12. Berapa? 13. Alkitab itu bukan kata saya itu. Itu kata Alkitab itu. Amin Bapak Ibu. Namanya Dina. Benar Bapak Ibu? Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hati Allah itu tidak ingin menghukum Sodom Gomora. Jadi dia ingin dicegah. Allah ingin dicegah. Tetapi nyatanya Abraham menawarnya tidak tuntas. Ya. Sampai akhirnya 10. Coba langsung loncat 1. Nggak jadi itu Sodom Gomora di bumi hangus kan? Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Kenapa? Karena memang tinggal 1 yang benar. Ya, Lot saja. Dari sebenarnya itu yang udah rusak banget itu Bapak Ibu. Tapi serusak-rusaknya itu juga Bapak Ibu, Sodom Gomora. Ya, seandainya sampai ditawar 1 orang, tidak akan bisa dimusnahkan. Tidak akan dimusnahkan. Ayo Bapak Ibu. Tapi Allah juga tahu perasaannya Abraham. Sebab apa? Lot itu adalah ponaannya Abraham. Itulah sebabnya sebelum Sodom Gomora dimusnahkan, Lot itu dikeluarkan dulu dengan keluarganya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Sebenarnya dunia ini demikian jahat, tapi lewat satu pribadi yang turun dari surga, namanya Yesus Kristus, maka kita orang yang percaya kepada Yesus akan dikeluarkan lebih dulu sebelum dunia ini dihancurkan. Itulah sebabnya pada saat nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita semua orang percaya akan terbang ke awan-awan permai sebelum dunia ini akan dihancurkan. Amin Bapak Ibu. Sama seperti juga Sodom Gomora, orang benarnya dikeluarin dulu, Lotnya dikeluarin dulu, dan keluarganya. Benar Bapak Ibu. Cuma ya itulah, udah dikasihani tetapi masih aja terikat. Rupanya istri Lot itu masih lihat ke belakang. Lihat ke belakang artinya apa Bapak Ibu? Dia masih terikat kepada Sodom Gomora. Dia masih terikat kepada dosa-dosa yang lama. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya dia menjadi tiang garap. Hal yang sama juga terjadi bagi orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen harusnya selamat semua, tapi seringkali banyak orang Kristen, walaupun sudah ditebus oleh Yesus, masih ingat lagi dosa-dosa yang lama, Sodom dan Gomora yang lama. Itulah sebabnya orang Kristen ini tidak akan mengalami keselamatan. Kenapa? Dia tidak mengakui penebusan Yesus, bahwa sebenarnya dosa yang lama yang sudah tidak ada lagi, bahwa semua sudah dibasuh. Dan akibatnya juga berikutnya adalah dia akan mengalami seperti istri Lot. Dia menjadi punya akar pahit. Dia mengalami kepahitan di dalam kehidupan. Karena itulah baik kita hari ini, mari Yesus datang agar setiap kita hari ini yang percaya orang benar di depan Allah, hari ini kita bisa juga diselamatkan, bebas dari hukuman dari Allah. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya dialog antara Allah dengan Abraham itu seperti doa syafaat gitu Bapak Ibu. Tawar menawar. Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku ini. Haleluya. Nah sebenarnya doa ini terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Sebelum jatuh dalam dosa, saudara baca dalam kitab Kejadian, tidak pernah dikatakan Adam dan Hawa berdoa. Ada pernah dikatakan dalam Kejadian Adam dan Hawa berdoa? Nggak ada ya. Bahkan sebenarnya juga tidak ada dikatakan Adam dan Hawa memberikan korban persembahan. Ada nggak Bapak Ibu? Enggak, enggak ada kan. Tetapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, disitulah muncul kata doa, disitulah muncul kata korban persembahan. Dan itu yang dilakukan oleh Kain dan Habil. Tapi sebelumnya tidak pernah dikatakan ada korban, tidak ada persembahan, tidak ada dikatakan doa. Kenapa tidak ada doa? Karena di Taman Eden semua sudah ada. Minta apa? Minta kesembuhan, udah sehat mereka. Minta apa? Berkat. Oh, itu sudah melimpah. Eden itu artinya lux, kelimpahan, kesenangan. Wah, luar biasa. Karena itu nggak ada perlu doa. Loh, udah ada semua, ngapain lagi? Tapi ketika keluar dari Taman Eden akibat dosa, disitulah muncul kata doa. Kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesembuhan karena aku sedang sakit ini. Ya, berikan aku berkat karena aku sekarang seret ini. Iya, rezekinya. Jadi
Doa itu muncul ketika adanya dosa. Kita harus minta kepada Allah. Doa itu komunikasi untuk kita minta pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika manusia belum jatuh dalam dosa di Taman Eden, nggak ada kata doa, Bapak Ibu. Semua kelimpahan. Minta apa lagi? Sudah tersedia sebuah. Jadi doa itu muncul karena dosa. Dan hari ini kita masih hidup di dunia itu. Itulah sebabnya kita masih berkomunikasi dengan Allah. Dengan doa-doa kita agar segala masalah kita bisa menangkan. Karena bersama Yesus selalu ada jawaban atas masalah kita. Amin. Berikan hukum dia luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Nah, pada saat itu awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berkuasa atas Taman Eden, bahkan juga berkuasa atas bumi. Dan itu dikatakan dalam ayat Kejadian 1, Bapak Ibu. Allah berfirman begini, setelah memberkati manusia, maka Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi manusia itu berkuasa menaklukkan bumi. Benar Bapak Ibu? Tetapi sayang disayang Bapak Ibu, nggak tahu gimana, tergoda. Ya, sebenarnya tergodanya apa? Iblis berkata begini, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sebenarnya tanpa memakan buah itu pun sebenarnya manusia sudah sama dengan Allah. Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Iya, cuma iblis aja bohong aja kepada mereka, bahwa kamu sekarang belum sama. Tapi kalau kamu makan ini, kamu jadi sama. Padahal sebenarnya sudah sama. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Udah. Dan akhirnya apa? Yaitu akhirnya manusia dikalahkan oleh godaan iblis. Dia makan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Semula manusia berkuasa atas bumi. Sekarang yang berkuasa siapa? Iblis. Bukan hanya itu, bahkan status manusia. Pada saat itu status manusia itu adalah anak-anak Allah. Diciptakan serupa segambar Allah. Itu artinya adalah anak Allah. Artinya demikian Bapak Ibu. Sama seperti anak saudara juga. Ketika saudara lahirkan mirip saudara, itu anak saudara. Tidak akan mungkin saudara lahirkan mirip pembantu. Atau pembantu saudara mirip saudara. Gak mungkin. Karena dia bukan anak saudara. Anak itu pasti mirip saudara. Tanpa dia berusaha mirip saudara, pasti miripnya. Ya benar Bapak Ibu? Langsung otomatis mirip kan? Tanpa berusaha langsung mirip. Hal yang sama juga dengan Adam dan Hawa. Ketika diciptakan serupa gambar Allah, itu sama dengan anak Allah. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi berkuasa. Kuasa diambil oleh iblis yang telah menjatuhkan mereka. Yang kedua, status mereka juga diambil oleh iblis. Jadi yang berstatus sekarang anak Allah siapa? Iblis. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam Kejadian, di dalam Ayub juga, iblis dikatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah jalan-jalan di surga, berjumpa dengan Allah. Loh, kok bisa iblis jadi anak Allah? Karena status Adam dan Hawa telah mereka pegang, diambil oleh iblis. Itulah sebabnya dalam Kejadian juga dikatakan raksasa-raksasa itu anak-anak Allah itu. Wah, iya Bapak Ibu. Jadi status itu juga diambil. Tapi hari ini kita dalam Yesus, status kita juga kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Dikatakan juga Yesus adalah sulung dan kita adalah saudara-saudaranya dan kita juga adalah anak-anak Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Adam pertama membuat kuasa itu hilang, tetapi Adam kedua itu adalah Yesus mengembalikan kuasa itu. Sehingga apa? Di dalam Yesus segala kuasa di surga bumi ada pada Yesus. Coba kita lihat ayatnya, Matius 8 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, apapun kebutuhan saudara tentang surga, tentang bumi, datang saja kepada Yesus. Maka semua saudara bisa dapatkan dalam Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Iya dong. Jangan datang kepada Gunung Kawi, jangan datang kepada Jimat, jangan datang kepada segala macam. Mereka sudah tidak ada kuasa lagi. Kecuali kalau ayat tadi berbunyi sebagian besar kuasa ada pada Yesus. Oh, berarti masih ada sebagai kecil. Nyatanya enggak. Ini ucapannya segala kan? Karena itu datang saja kepada Yesus, semua ada di situ. Amin. Ya, sekarang kita lihat Allah yang makasih itu juga terlihat ketika Allah melindungi umatnya Israel. Allah menempatkan orang Israel di tanah Gosen. Gosen itu di Mesir. Coba kita lihat dulu ayatnya, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen. Nah, di tanah Gosen nggak terjadi itulah. Di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Jadi tidak seluruh Mesir itu kena tulah Bapak Ibu. Hanya satu tempat yang bebas tulah. Namanya tanah Gosen. Kenapa? Allah melindungi. Kenapa Allah melindungi? Di situ umatnya tinggal. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga apa? Walaupun terjadi tulah-tulah itu tidak terjadi dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Dan ini sebenarnya berbicara apa tanah Gosen ini bagi kita sekarang Bapak Ibu? Itulah gereja. Inilah tanah Gosen sebenarnya. Inilah tempat perlindungan sebenarnya. Itulah sebabnya walaupun dunia mengalami apapun tulah, mengalami apapun bahaya, saudara datang beribadah, saudara datang ke gereja, saudara terproteksi sempurna. Apapun terjadi di luar sana, saudara datang beribadah, saudara terproteksi sempurna. Itulah sebabnya dalam Keluaran dikatakan, jika engkau datang beribadah, Allah akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan sakit penyakit dari
tengah-tengahmu. Jadi saudara tidak akan kelaparan, saudara tidak akan penyakitan. Kenapa? Karena gereja tempat gosennya Allah, tempat perlindungan Allah. Karena disinilah kita tinggal, disinilah kita beribadah, disinilah kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita harus di gereja ini, Pak? Kok nggak kita langsung naik ke surga aja, Pak? Kenapa Tuhan mengizinkan kita manusia masih tinggal 2000 tahun sejak kenaikan Yesus? Kok nggak kita diajak barengan aja ke surga, Pak? Karena Yesus sendiri ngomong, aku diutus oleh Bapakku, maka aku pun akan mengutus engkau. Jadi kita hidup di dunia ini punya tugas untuk pengutusan. Diutus untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya kepada Yesus dan mereka tidak binasa, mereka juga beroleh kehidupan kekal sama seperti kita. Amin, Bapak Ibu. Yes. Iya, dan itulah yang dikatakan di dalam Markus, ya, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya, ke seluruh dunia. Supaya barang siapa percaya dan dibaptis, dia tidak dihukum, Bapak Ibu. Tetapi siapa yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka bisa, ya, mengusir setan, mereka memegang ular dan segala macam. Mereka sembuh dari penyakit, tumpangkan tangan pada orang sakit, sembuh atau mati. Sembuh. Iya, jadi saudara juga bisa numpangkan tangan pada anak saudara yang sakit. Dalam nama Yesus, anakku sembuh. Saudara bisa lakukan. Kenapa? Tangan kita, tangan berkat sekarang, tangan kuasa, tangan luar biasa. Amin. Dan roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, apapun yang saudara sentuh, apa yang ada pada saudara akan pergi ke tempat itu. Di dalam diri saudara penuh dengan Yesus, ada kuasa, ada kekudusan. Saudara sentuh ini menjadi kudus. Ini menjadi tahir. Itulah sebabnya, tumpangan tangan pada orang sakit, maka kesembuhan kesehatan saudara mengalir kepada orang itu juga sembuh. Pada perjanjian lama itu tidak. Kuasa Allah, roh Allah belum ada pada manusia. Itulah sebabnya apapun yang tahir tidak boleh tersentuh. Kalau kita sentuh, semua kenajisan tadi akan pindah kepada orang Yahudi. Tapi bagi kita hari ini terbalik. Hari ini kita adalah bait Allah. Ada kuasa Roh Kudus, ada kekudusan, ada tahir. Maka saudara tumpang tangan pada orang sakit itu sembuh. Saudara katakanlah setan pergi, setan akan pergi. Jadi kuasa daripada kita lebih besar dari dunia. Sehingga apa? Apapun yang kita perkatakan itu ada kuasa untuk mengusir segala kenajisan. Coba kita lihat Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Injil artinya apa, Bapak Ibu? Kabar baik. Karena itu berita saudara harus berita baik, bukan hukuman. Terus lanjutkan, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara orang percaya nggak, Bapak Ibu? Tanda-tanda ini menyertai hidup kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi saudara punya kuasa untuk mengusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka memegang ular. Artinya apa? Saudara tidak lagi dimakan ular. Saudara tengking ular itu pergi. Dan kita punya sarana minyak ular. Jas! Langsung pergi dia. Terus lanjutkan lagi. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara membawa kabar baik. Jadi karena itulah saudara harus selalu mengucapkan kabar baik. Karena saudara diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik. Jadi jangan sekali-kali ketika ada orang dosa, pasti kamu sakit, pasti kamu bangkrut. Oh, itu bukan kabar baik itu. Karena tugas kita memberitakan kabar baik. Kamu dosa, datang kepada Yesus, kamu diampuni. Mantap. Datang sakit, kamu percaya Yesus, oleh bidur Yesus kamu sembuh. Itu kabar baik. Karena itu jangan sampai keluar dalam ucapan saudara kata-kata yang negatif. Kamu sakit, kamu bangkrut, kamu resiko. Oh, gak akan itu, Bapak Ibu. Karena tugas kita yang diperintahkan Yesus secara langsung untuk memberitakan kabar baik atas dunia, sehingga dunia diselamatkan, dunia disembuhkan, dunia diberkati, dan setiap kita juga akan mengalami kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Tetapi nggak tahu gimana Bapak Ibu, ini fakta. Banyak pendeta, banyak gereja justru memberitakan Yesus itu al-guju. Kamu dosa sementara kamu sakit. Kamu dosa sementara kamu bangkrut. Kamu dosa sementara kamu mati. Kan banyak kan gitu kan? Iya. Itu kabar baik nggak Bapak Ibu? Bukan. Itu bukan. Kabar baik adalah apapun masalah kita, selalu ada solusi dalam Yesus. Amin. Dan Yesus juga dikatakan datang mencari orang berdosa. Untuk apa nyari-nyari orang berdosa Yesus? Untuk diampuni dosanya. Yesus juga dikatakan tabib. Untuk apa tabib? Untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi karena itulah salah sekali kalau dikhotbahkan Yesus mendatangkan penyakit bagi saudara. Waduh, itu salah banget itu. Bapak Ibu? Iya, banyak kali kan orang mengatakan karena kamu dosa maka Yesus akan menghukum kamu dengan penyakit. Padahal apa? Sebenarnya datang
untuk menyembuhkan orang sakit. Berapa Bapak Ibu? Mana ayatnya? Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kenapa Yesus mencari orang berdosa? Kenapa Yesus memanggil orang berdosa? Supaya diampuni dosanya. Bukan memanggil orang berdosa supaya dikutuk, supaya jadi penyakitan, supaya bangkrut, supaya mati menderita. Oh enggak kan? Yesus mencari orang berdosa ngapain Bapak Ibu? Untuk diapain Bapak Ibu? Untuk diampuni. Tapi sekarang banyak orang mengajarkan Yesus seakan-akan ketemu orang berdosa, kamu menjadi penyakitan. Ketemu orang berdosa, kamu bangkrut. Ketemu orang berdosa, kamu mati berita. Oh ya benar aja tuh. Kita berdasarkan ayat. Jangan berdasarkan manusia, tapi katakan berdasarkan ayat. Saudara mantap. Karena berdasarkan ayat. Seperti itu juga ketika Yesus dicobai, ada tertulis. Cobaan kedua, ada tertulis. Cobaan ketiga, ada tertulis. Hal yang sama juga saudara berkata, ada tertulis. Jangan berkata, ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Oh jangan Bapak Ibu. Harus berkata, ada tertulis. Ah mantap. Ada tertulis berkata demikian. Ada tertulis. Ah itu mantap. Saudara harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ada tertulis. Jangan dikatakan ada orang ngomong gini, waduh repot urusan itu nanti. Harus kita berkata berdasarkan ayat, ada tertulis. Maka saudara bisa mengalami kemenangan. Saudara tidak diombang-ambingkan, dan kita mengalami hal yang luar biasa dari Yesus. Sebab Yesus datang membawa kabar baik setiap kita, bahwa kabar baik. Yesus datang membawa hidup yang kelimpahan. Yesus datang membawa kabar baik kepada orang miskin untuk diberkati. Yesus datang untuk mencelikan orang buta. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang membawa tahun rahmat Tuhan untuk setiap kita beroleh rahmat Tuhan, untuk hidup kita berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ada satu yang menarik tadi Bapak Ibu. Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berapa Bapak Ibu? Saudara pernah nggak menemukan perintah Allah kepada orang Yahudi, beritakan hukum Taurat ke seluruh dunia? Ada nggak saudara temukan itu ayatnya? Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Kenapa hanya Injil yang disuruh disebarkan seluruh dunia, Pak? Karena Injil membawa kabar baik, kehidupan. Karena itu Tuhan ingin seluruh dunia mengalami hidup dan mengalami kebaikan. Benar Bapak Ibu? Karena itulah harus disebarluaskan. Sedangkan hukum Taurat tidak. Hukum Taurat dikatakan Korintus adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Itu versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa Inggris adalah ministry of death. Lebih tegas, lebih tajam lagi Bapak Ibu. Jadi membawa kematian. Karena itulah Allah tidak pernah menyuruh orang Yahudi menyebarluaskan hukum Taurat. Karena itu mendatangkan kematian bagi orang yang hidup dalamnya. Tapi Injil seluruh dunia harus dengar. Kenapa? Itu kabar baik. Itu membawa kehidupan. Karena itulah baik kita hari ini. Mari kita hanya hidup di dalam Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat lagi bahwa hati Allah itu kasih. Nah, jadi bukan penghukuman. Karena itulah karena hati Allah kasih, kabar baiklah selalu ingin disebarluaskan. Ya, diperintahkan Allah untuk disebarluaskan. Amin. Hal yang sama juga ketika masih berjalan padang gurun. Allah itu adalah hati yang baik. Itulah sebabnya sebandel-bandelnya orang Yahudi, orang Israel berjalan di padang gurun. Ya Bapak Ibu, Allah ingin dicegah oleh Musa. Ya, coba kita lihat ayatnya, dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Keluaran 32 ayat 10-11. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, sebenarnya Musa dijanjikan ini Bapak Ibu, akan menjadi bangsa yang besar. Karena semua orang Israel akan dimusnahkan. Tapi lihat, Musa membela. Lihat ini. Ya, terus lanjutkan ayatnya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Jadi Musa membujuk Allah, dan Allah mengabulkan bujukannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya hati Allah adalah kasih, bukan menghukum. Jadi karena itulah hati Allah kasih. Itulah sebabnya berita Injil, berita kabar baik disebarkan ke seluruh dunia. Hari ini juga mari hanya berita baiklah saudara sebarkan seluruh dunia. Saudara sebarkan pada orang Kristen, bukan ucapan-ucapan kutuk, bukan ucapan-ucapan hukuman, bukan ucapan-ucapan bahwa Yesus adalah algojo, tapi Yesus adalah kabar baik. Maka setiap orang Kristen juga mengalami kabar baik. Mereka selamat, mereka disembuhkan, mereka diberkati, mereka dilepaskan, dan kemenangan kita alami. Kita dan juga banyak orang Kristen di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.